Oke, Mbak Vivi, seperti yang kita semua tahu, Amerika Serikat saat ini sedang sedang apa namanya ramai ya dengan aksi protes yang sampai pada apa namanya kekerasan gitu. Mbak Vivi sebagai warga Iya, negara Indonesia yang ada di Amerika, apa yang Mbak Vivi tangkap dari peristiwa ini? em, aku sih jujur aja ya, kalau kekhawatiran sebagai warga negara Indonesia di Amerika saat ini, mungkin karena lebih tinggal di Denver, di Colorado. Em, Terus terang aku belum ada perasaan khawatir ya. Ya, tapi Halo, ya. kalau peristiwanya sendiri Mbak Vivi menangkapnya seperti apa? Kalau peristiwanya, ini dari opini aku ya. Pertama-tama sih memang aku rasa tujuan awalnya itu memang protes atas tindakan polisi kulit putih terhadap George Floyd ya. Tapi kok kesininya, dan ini hanya opini aku aja, aku merasa mungkin nggak sih kayak uh, ada motif lain atau ditunggangi dengan motif lain gitu loh. Ya nggak tahu apa ya, mungkin juga karena sekarang kan juga suasana COVID-19 gini, kita 2 bulan ini kan stay at home order, terus masalah ekonomi mungkin ya banyak yang sekarang jadi unemployed atau ya begitulah, maksud saya awal-awal memang mungkin pure, tapi karena sekarang udah mengarah kayak ke vandalism gitu ya, terus banyak looters juga, jadi aku pikir apa ada motif-motif lain gitu loh. Maksudnya yang pure protes ada, tapi yang mengambil kesempatan juga kayaknya mungkin ada ya. Tapi apakah Opini aku. bila ada kekerasan dalam demonstrasi itu mengarah Iya, ke peristiwa politik gitu? hmm, um, kalau ini opini aku aja ya, mungkin ada kali ya, mungkin. Maksudnya ketidakpuasan, mungkin aja ada ketidakpuasan orang-orang juga gitu. Tapi aku sih nggak tahu pasti. Kalau di Denver, di Colorado, di tempat Mbak Vivi tinggal, suasananya seperti apa, Mbak? Suasananya ya, ini terus terang dari kemarin jam, saya lupa ya jam berapa pagi, karena kebetulan saya tinggal di downtown Denver, jadi saya under county Denver. Itu ada uh, Amber Alert sama kita. Jadi kita ini curfew dari hari Sabtu kemarin. Sabtu itu tanggal 30 ya. Jadi tanggal 30 jam 8 malam sampai jam 5 pagi hari ini, hari Minggu, itu curfew. Nanti malam ada lagi dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Jadi diberlakukan curfew sejak kemarin sampai tanggal 1 Juni. Jadi, Cuman itu anehnya, kan kemarin itu kan harusnya udah masuk curfew ya. Tapi tetap aja. Jadi kemarin itu malah dalam 3 hari ini, kemarin malam lah the worst protes. Karena sampai aku ngerasain orang-orang itu pada lari di sekeliling apartemen building aku. Terus ada tetangga yang mau keluar itu kena rubber bullet. Jadi memang mungkin karena polisi kan udah nggak bisa lagi ngebedain siapa yang uh, orang biasa dan siapa yang protes ya. Jadi biar jalanan itu nggak apa sih, nggak kisruh, itu tuh sampai siapa aja di ini kena rubber bullets. Jadi mereka udah tembak-tembakin rubber bullets kemarin. apakah Karena dalam tetangga aku kena. demonstrasi kemarin itu Tuh. eh,
semua orang turun ke jalan? Nggak semua, um, banyak, tapi nggak semua. Maksud saya kita aja yang tinggal di Denver, maksud saya di building ini, uh, kita sih di rumah aja gitu, karena banyak banget orang yang bukan dari Denver aja, dari penjuru Colorado yang datang ya ke Denver, karena kan pusatnya itu memang di downtown kan, karena downtown itu kan banyak kantor pemerintahan, mereka tuh protes di depan state capital. Dan kebetulan apartemen building saya itu hanya satu blok dari state capital. Ya, oke. Sebagai warga negara Indonesia, Mbak Vivi merasakan ini akan menjadi peristiwa yang lebih besar mengarah ke apa namanya isu rasial yang lebih besar atau tidak? Hmm, eh, saya sih ya terus terang, kekhawatiran ke situ ada, tapi sih lebih optimis semoga tidak ya. Karena kan terus terang, nggak tahu sih Mas Iman tahu apa enggak kan, sekarang ini kan juga ada isu yang istilahnya yang keturunan Asia ya, gara-gara masalah COVID ini kan juga agak seperti bukan di-harass ya, tapi ya mungkin bisa juga ada inilah, ada apa sih, orang melihat keturunan Asia, nggak semua sih, agak beda sekarang gara-gara masalah COVID-19, walaupun saya sendiri nggak pernah mengalami selama di Denver. Nah terus ini ada masalah yang si George Floyd ini ya, ya khawatiran ke situ ada, tapi saya tetap optimis gitu loh, Mas. Gimana ya? Ya, oke. Ada kabar bahwa bila apa namanya warga non US non Amerika tertangkap, misalnya begitu saat ini diketahui di jalanan, maka akan langsung dideportasi. Benar nggak, Mbak? Nah kalau itu saya terus terang sih tidak tahu ya, dan belum pernah dengar. Kalau itu saya benar nggak pernah dengar dan saya tidak tahu. Ini kan ada, kalau dari komunikasi antar warga negara Indonesia yang ada di Amerika, apakah ada semacam warning gitu atau peringatan dari KBRI atau dari mana, mungkin ada semacam itu? Iya, kalau saya sih hanya ini sih, yang ngobrol-ngobrol sama komunitas Indonesia di sini ya. Maksudnya dalam keadaan kayak gini, ya terus terang lebih bagus ya kita ya di rumah aja gitu. Kemarin juga pas waktu kemarin itu kan kejadian di downtown itu live ya Mas ya. Nah dan beberapa teman kan tahu saya tinggal itu di dekat banget sama State Capitol. Itu mereka tuh pada tag saya gitu, Vi gimana gitu-gitu. Terus mereka sih bilang stay di rumah aja ya gitu. Maksudnya ya udahlah kita, ya maksudnya kita sih empati ya sama kejadian ini gitu. Tapi ya di rumah aja, nggak mau terlalu ikut-ikutan juga gitu loh. Mbak Vivi, kalau bahan-bahan makanan, kemudian bahan-bahan apa namanya dasar lain, apakah ada persoalan untuk didapatkan dalam kondisi semacam ini? Alhamdulillah enggak ya. Artinya toko-toko masih buka Kebetulan kita seperti juga di biasa rumah gitu? masih stok ya, karena keadaan COVID-19 ini kan kalau bisa kan begitu ke grocery stores kita belanja langsung banyak. Jadi alhamdulillah sih stok ada di rumah, dan kayaknya kayak saya sekarang ini kalau kita keluar sih nggak ada masalah sih Mas. Oke. Bagaimana dengan sekolah? Apakah masih diliburkan? Oh sekolah masih libur. Masih libur ya? Sekolah masih libur. Oke. Sekolah masih libur. Sebagian kantor-kantor juga masih libur. Kalau seumpamanya ada juga kantor yang katanya sudah mau mulai masuk, tapi peraturannya itu 50% okupansi, jadi bakal selang-seling.
Kalau apa namanya kondisi ini menurut Mbak Vivi sekarang ada dua ancaman ya. Pertama soal COVID, artinya ketika Mm-mm. orang bersama-sama di jalan semacam itu apa namanya Iya. rentan penularan COVID. Sementara yang kedua itu adanya Mm-mm. kerusuhan sendiri. Ini bagaimana perasaan Iya. hidup di Amerika dalam kondisi dua ancaman besar semacam itu? Peran apa, Mas? Bagaimana perasaan hidup di Amerika Oh, dengan ancaman dua uh-uh. hal besar semacam itu? Em, Kalau saya sih terus terang ya Mas ya, sekarang ini udah dalam taraf apa ya, ikhtiar semua kan udah dilakukan ya. Jadi sekarang itu udah dalam taraf pasrah. Kemarin itu sebenarnya rada sebel juganya itu gini loh. Ini kan kita lagi masalah COVID yang orang-orang bilang pemerintah lokal terutama ya social distancing segala macam. Tapi ngelihat kejadian kemarin itu kan benar-benar nggak ada social distancing ya. Nah terus udah gitu kayak kita yang tinggal di downtown orang-orang pada pada banyak banget kesini gitu loh. Um, saya sih tahu bahwa penyebarannya itu katanya melalui droplets kan ya. Tapi biar gimana pun kan ngelihat orang rame-rame gitu ada rasa takut juga ya. Tapi ya udahlah gitu maksud saya. Makanya kalau nggak perlu nggak keluar kayak gitu. Tapi sih kayak protes-protes itu seperti sekarang ini nih sepi mas. Kayak 3 hari kemarin itu mereka selalu mulainya itu siang. Jadi mereka itu selalu mulai di atas jam 12-an sampai malam. Dan malam itu biasanya lebih worse. Oke, ketika banyak orang bilang respon dari pemerintah buruk dengan adanya kejadian di Minnesota dan kemudian ketika respon dari pemerintah Amerika yang buruk itu memicu protes yang lebih besar gitu. Kalau menurut Mbak Vivi nanti akhirnya seperti apa ini kondisinya? Uh, Kalau saya sih lihat, um, ya maksudnya pemerintah ya memang dipacu dengan protes-protes ini sudah lumayan tanggap ya. Mereka kan memang udah fire yang 4 polisi itu dan satu yang benar-benar terlibat, yang benar-benar Neil si George ini kan udah ini apa akan di akan diperkarakan secepatnya gitu dan protesters juga kepingin hal yang sama dengan yang ketiga polisi yang lain gitu. Kalau saya rasa sih kayaknya pemerintah pastilah akan berusaha um, mereka akan berusaha apa sih berbuat sebaiknya kali ya karena ngelihat protes seperti ini they have to do something gitu kayak gitu. Cuma kalau saya sih kekhawatiran saya tuh ini bukan hanya masalah soal ras lagi ya. Kadang saya pikir nggak tahu ngelihat gimana protes 3 hari berturut-turut ini, saya rasa kayak ada frustrasian lain ya. Mungkin ya ekonomi, mungkin juga karena COVID-19 ini mereka juga nggak leluasa keluar, ada yang mungkin bisnisnya ditutup atau saya nggak ngerti deh. Tapi kayaknya bukan yes pertamanya itu masalah ras, tapi ada juga yang lain isu lain. Oke, Mbak terakhir untuk warga negara Indonesia yang ada di Amerika, kira-kira apa hal terbaik yang Mbak bisa suggest ke mereka? Kalau kalau saya untuk saya ya kalau saya memang saya empati banget sih mas sama kejadian George Floyd ini. Cuman at the same time saya nggak mau ikut-ikutan gitu loh. Karena kan sebenarnya kalau kita mau ikutan protes atau gimana bisa gitu ya. Saya lebih ke
lebih ke pasif ya, maksudnya saya memang tidak setuju, tapi saya tidak, saya lebih bagus stay at home lah, apalagi dengan keadaan COVID-19 sekarang ini gitu lah. Jadi ya gitu, mendoakan yang terbaik, dan ya itu stay at home aja.